Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miss Rati. Kali ini kita ada pembahasan grammar yang baru, yaitu regular verb and irregular verb. Apa itu regular verb dan irregular verb? Ini adalah kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan, di mana mereka atau kata kerjanya akan berubah sesuai dengan tenses dan penggunaannya. Nah, bagaimana sih ketentuan-ketentuannya dalam regular verb and irregular verb? Check it out. Sebelum kepada penjelasan regular verb apa saja peraturan-peraturan di dalam kata kerja beraturan, nah, sebelumnya kalian juga harus paham tentang apa itu verb 1, verb 2, verb 3. Nah, verb 1 itu adalah infinitif atau base form ya, bentuk awal dari kata kerja. Kalau verb 2 itu adalah past, simple past, bentuk lampau dari sebuah kata kerja. Dan verb 3 itu adalah past participle, bentuk ketiga dari kata kerja, yang akan kita gunakan sesuai dengan tensesnya atau bentuk waktunya. Nah, sekarang saya juga akan mengingatkan kalian bahwa ada istilah konsonan, yaitu huruf mati seperti B, C, D, sampai Z, ataupun ada istilah huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan-aturan itu. Baiklah, sekarang kita mulai dari huruf D. Kata-kata apa saja yang akan kita gunakan atau kita tambahkan di belakang katanya? Nah, kita lihat di sini. Satu, kita akan menambahkan di. Aturan apa yang akan kita gunakan ketika kita menambahkan huruf di dalam past ataupun past participle? Yang pertama, aturannya katanya berakhiran e, huruf e ya, di dalam kerja atau base formnya atau infinitifnya berakhiran e yang didahului huruf vokal sebelumnya. Kita lihat di sini contohnya. Ini yang akan kita tambahkan d di akhir katanya, yaitu ini adalah bentuk pertamanya atau base formnya atau infinitifnya. Apabila di pastnya kita cukup menambahkan d. Nah, dan juga di past participle-nya. Ini adalah kata kerja beraturan yang ditambahkan di atau d ya. Nah, yang kedua ada kata kerja beraturan yang ditambahkan i, e, d. Gitu ya. Ditambahkan i, e, d. Kata kerja yang berakhiran y atau y ya, yang sebelumnya didahului oleh huruf konsonan. Misalnya ini ada akan berubah. Nah, dan juga akan berubah ini huruf y-nya dan sebelumnya ada huruf konsonan, maka dia akan berubah menjadi carry, carried, carried. Ini adalah kata kerja yang ditambahkan d dan ditambahkan i, e, d. Aturannya adalah berakhiran y yang sebelumnya didahului oleh huruf konsonan. Nah, selain dari yang ditambahkan d dan i, e, d,
yang berubah bentuknya. Kata kerja beraturan ini ditambahkan ed. Macam-macamnya ada banyak. Mari kita bahas selanjutnya. Baiklah, yang pertama yang berakhiran id, ketentuannya adalah apabila satu suku kata berakhiran dengan 2 huruf konsonan. Misalnya aid, maka dia akan berubah menjadi aid. Dan edit. Perubahannya tidak terlihat, hanya ditambah oleh ed dan ed karena ini masih di dalam kata kerja beraturan. Lalu yang kedua, ini artinya menambahkan. Lalu yang kedua, menambahkan infinitif pada akhiran y, namun sebelumnya itu adalah didahului oleh huruf vokal. Misalnya annoy, ini adalah base formnya, dia akan berubah menjadi annoyed dan annoyed, artinya menjengkelkan. Berakhiran y, namun sebelumnya didahului oleh huruf vokal. Itu aturan yang kedua dari penambahan ed dalam regular verb. Peraturan yang ketiga adalah kata kerja yang berakhiran konsonan namun didahului huruf vokal, tapi huruf konsonannya digandakan dan baru ditambahkan oleh ed. Kita coba di sini. Contohnya ada bake. Ini adalah infinitifnya. Ditambah atau digandakan, ditambahkan ed. Ini adalah pasnya. Ini adalah past participle-nya. Artinya meminta. Berakhiran konsonan didahului huruf vokal, lalu digandakan. Itu 2. Nah, digandakan ya. Beg ini artinya meminta. Kalau yang C ini adalah satu suku kata, maka yang selanjutnya adalah kata kerja yang lebih dari satu suku kata yang berakhiran huruf konsonan yang sebelumnya didahului oleh huruf vokal, namun tekanan pengucapannya ada dalam suku kata terakhir. Maka kita tambahkan atau kita gandakan huruf terakhir dalam kata itu. Contohnya admit. Ini adalah bentuk pertamanya atau infinitifnya. Apabila dia ke bentuk past, maka dia akan berubah admit. Kita tambahkan, kita gandakan, lalu baru ditambah ed. Ini adalah bentuk pastnya. Ini adalah bentuk dari past participle-nya, mengizinkan. Selanjutnya, kata kerja dengan 2 suku kata yang berakhiran huruf konsonan namun didahului huruf vokal dan tekanan pengucapannya ada di suku kata pertama, maka langsung kita tambahkan id atau ed. Kita contohkan di sini. Answer.
Ini adalah bentuk pertamanya atau infinitifnya. Ini adalah artinya menjawab. Nah, answer, answer, answer. Jadi kita tambahkan ed pada penekanan dua suku kata ini. Gitu ya. Lalu kata kerja yang berakhiran huruf L namun sebelumnya didahului oleh huruf vokal. Contohnya adalah ini. Maka untuk ini kita gandakan dulu, lalu kita tambahkan id. Sama ini juga kita artinya membatalkan. Berakhiran L namun sebelumnya ada huruf vokal, maka kita gandakan dulu huruf terakhirnya dan kita tambahkan id. Ini adalah aturan dari regular verbnya. Lalu selanjutnya kata kerja yang berakhiran L namun sebelumnya didahului oleh dua huruf vokal. Misalnya sail. Maka kita langsung saja tambahkan id di sini. Ini juga tambahkan id. Nya berlayar. Kata kerja yang berakhiran L namun sebelumnya didahului oleh dua huruf vokal, maka tinggal kita ditambahkan id di akhirnya. Itu adalah aturan regular verb selanjutnya. Yang terakhir adalah kata kerja yang berakhiran huruf C namun sebelumnya didahului oleh huruf vokal, maka kita tambahkan KED di akhir katanya ketika berubah menjadi past atau past participle. Ini contohnya. Ini kata kerja bentuk pertamanya atau infinitifnya. Pick, nick, kita tambahkan KED untuk di kata kerja bentuk keduanya. Pick, nick. Oke, ini kata kerja bentuk ketiganya. Ini adalah berrekreasi atau piknik. Nah, ini adalah 10 dari aturan kata kerja beraturan yang bisa disampaikan di sini. Lalu, apa saja aturan dalam irregular verb? Mari kita lihat. Kata kerja irregular verb. Kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang apabila bertemu dengan tensisnya dia akan berubah secara tidak beraturan atau tidak tertata, tersusun. Misalnya di sini ada contoh yang pertama adalah hurt. Ini infinitifnya. Hurt. Hurt. Artinya luka. Di sini
Tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya tidak ada penambahan apapun. Ini tidak ditambah apapun, ini tidak ditambah apapun. Memang seharusnya masuk ke dalam kata kerja beraturan. Namun, apabila kata kerja beraturan, ciri khasnya adalah ditambahkan d, ed, ataupun ied, ataupun ked. Itu adalah ciri khas dari kata kerja beraturan. Nah, kita lanjut ke dalam aturan kedua dalam irregular verb. Di sini kita lihat kata kerja kedua dan ketiganya atau past and past participle-nya berubah, berbeda dengan kata kerja pertamanya. Misalnya, buy, bow, bought, membeli, buy, bought, bought. Ciri khasnya adalah ada huruf T di akhir dari katanya, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, kata kerja tidak beraturan di sini adalah bentuk pertama, kedua, dan ketiganya memang tidak sama atau tidak beraturan sama sekali. Bisa dilihat di sini. Take, infinitifnya took, taken, mengambil. Itu dia tadi macam-macam atau contoh-contoh dari kata kerja beraturan dan tidak beraturan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Semoga kalian paham dengan materi kali ini dan mengerti. I hope all of you understand about this material. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Thank you for watching. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sebelumnya klik dulu like-nya, subscribe, juga tombol loncengnya.